Bayangkan kamu sedang menatap seseorang yang mencintaimu setiap hari, tetapi kamu tidak pernah menyadarinya. Bukan karena kamu buta. Bukan karena kamu tidak peduli. Tapi karena cinta itu hadir dalam bentuk yang sama sekali tidak kamu bayangkan. Dan inilah yang paling mengejutkan, ketika kamu akhirnya mengerti, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Cinta memang selalu diajarkan kepada kita melalui satu narasi yang sama. Bunga, kata-kata manis, pelukan hangat, dan pengorbanan yang terlihat jelas. Kita tumbuh dengan gambar yang sudah terbingkai rapi itu. Dan tanpa sadar, kita mulai menggunakannya sebagai satu-satunya tolok ukur untuk menilai apakah seseorang sungguh-sungguh mencintai kita atau tidak. Tapi ada sesuatu yang belum pernah diceritakan kepadamu. Sebuah sisi dari cinta yang jauh lebih dalam, jauh lebih nyata, dan jauh lebih mengubah segalanya. Dan nanti, di bagian yang paling penting dari video ini, kamu akan memahami kenapa cinta yang paling tulus justru seringkali adalah yang paling mudah kita lewatkan begitu saja. Kita mulai dari sesuatu yang mungkin terasa familiar bagimu. Pernahkah kamu berada di tengah keramaian, dikelilingi orang-orang yang tertawa dan berbicara, tetapi kamu merasa seolah sedang berdiri sendiri di balik kaca yang tidak bisa ditembus? Perasaan itu bukan sekadar kesepian biasa. Itu adalah sinyal. Sinyal bahwa kamu mungkin sedang mencari cinta di tempat yang salah, atau lebih tepatnya, dalam bentuk yang salah. Seorang psikolog bernama Gary Chapman pernah menghabiskan lebih dari 20 tahun mempelajari ribuan pasangan yang datang kepadanya dengan masalah yang tampaknya berbeda-beda. Tapi setelah bertahun-tahun, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebagian besar dari mereka bukan tidak dicintai. Mereka hanya tidak menerima cinta dalam bahasa yang mereka pahami. Dan itulah awal dari pemahaman yang akan mengubah cara kita melihat semua hubungan dalam hidup kita. Bukan hanya hubungan romantis, tapi juga hubungan dengan orang tua, sahabat, bahkan dengan diri sendiri. Cinta, ternyata, berbicara dalam 5 bahasa yang berbeda. Dan jika kamu dan orang yang mencintaimu berbicara dalam bahasa yang berbeda, kalian bisa saling mencintai dengan seluruh hati, namun tetap merasa tidak dicintai sama sekali. Bayangkan betapa menyiksanya itu. 2 orang yang sama-sama tulus, sama-sama sungguh-sungguh, tapi terus-menerus melewatkan satu sama lain, seperti 2 radio yang disetel pada frekuensi yang berbeda. Bahasa cinta pertama adalah kata-kata penegasan. Bagi sebagian orang, ucapan "aku mencintaimu" bukan sekadar kalimat. Itu adalah oksigen. Tanpa kata-kata itu, tanpa pujian, tanpa apresiasi yang diucapkan dengan jelas, mereka merasa kering. Mereka merasa tidak terlihat. Dan ini bukan kelemahan. Ini adalah cara mereka merasakan dunia. Otak mereka secara harfiah memproses kata-kata afirmasi sebagai bukti keamanan emosional. Ketika kata-kata itu tidak datang, alarm internal mereka berbunyi, meski tidak ada yang salah secara nyata. Bahasa kedua adalah waktu berkualitas. Bukan sekadar hadir secara fisik. Bukan sekadar duduk di ruangan yang sama sambil masing-masing menatap layar. Waktu berkualitas berarti perhatian penuh, mata yang menatap mata, pikiran yang hadir sepenuhnya, percakapan yang terasa seperti 2 jiwa yang benar-benar saling mendengar. Bagi mereka yang berbahasa cinta ini, 1 jam perhatian sejati lebih berharga dari sebulan hadiah mahal. Dan disinilah sesuatu yang menarik terjadi, sesuatu yang tidak banyak orang bicarakan. Di era digital ini, kita lebih terhubung dari sebelumnya secara teknis, namun lebih kesepian dari sebelumnya secara emosional. Sebuah studi dari Harvard yang berlangsung selama lebih dari 80 tahun menemukan bahwa kualitas hubungan adalah faktor tunggal terbesar yang memengaruhi kebahagiaan dan bahkan kesehatan fisik manusia. Bukan kekayaan, bukan ketenaran,
bukan prestasi. Hubungan. Dan hubungan itu dibangun dari momen-momen kecil yang terasa remeh, tapi sesungguhnya sangat menentukan. Jika video ini sudah mulai membuka sesuatu di dalam dirimu, jika ada bagian dari dirimu yang mulai mengenali dirimu sendiri dalam kata-kata ini, maka lakukan sesuatu yang kecil tapi berarti, klik suka dan berlangganan. Bukan karena kamu harus, tapi karena konten seperti ini, yang benar-benar mencoba berbicara langsung ke hatimu, butuh dukunganmu untuk terus ada dan menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkannya. Bahasa cinta ketiga adalah penerimaan hadiah. Dan ini yang paling sering disalahpahami. Orang yang berbahasa cinta hadiah bukan berarti mereka materialistis. Bukan berarti mereka hanya peduli pada benda. Yang mereka lihat dalam sebuah hadiah adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, bukti bahwa kamu memikirkan mereka. Bahwa di tengah kesibukanmu, ada momen di mana pikiranmu pergi kepada mereka. Hadiah itu adalah simbol fisik dari pikiran yang tak terlihat, dan simbol itu sangat nyata bagi mereka. Bahasa keempat adalah tindakan pelayanan. Ini adalah bahasa mereka yang menunjukkan cinta bukan dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan. Orang yang berbahasa cinta ini akan bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapanmu. Mereka akan memperbaiki sesuatu yang rusak di rumahmu tanpa diminta. Mereka akan mengingat hal-hal kecil yang kamu sebut hanya sekali, dan kemudian melakukan sesuatu tentang hal itu. Bagi mereka, cinta adalah kata kerja, bukan kata benda. Dan inilah yang membuat mereka seringkali tidak dikenali, karena di dunia yang penuh dengan drama romantis dan deklarasi cinta yang dramatis, ketulusan yang hadir dalam bentuk tindakan diam-diam seringkali dianggap tidak cukup. Dan sekarang kita sampai pada sesuatu yang mungkin akan mengubah caramu melihat orang-orang di sekitarmu secara permanen. Bahasa cinta kelima adalah sentuhan fisik. Tapi jangan salah, ini bukan tentang hasrat seksual semata. Bagi mereka yang berbahasa cinta ini, pelukan sederhana dari seseorang yang mereka percaya bisa menurunkan kadar kortisol, hormon stres, dalam hitungan detik. Tepukan di punggung, genggaman tangan di saat yang tepat, atau sekadar duduk berdampingan dengan bahu yang saling menyentuh. Semua itu adalah kata-kata yang tidak butuh suara. Penelitian neurosains telah membuktikan bahwa sentuhan yang aman dan penuh kasih mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, sistem yang bertanggung jawab atas ketenangan, pemulihan, dan rasa aman. Ini bukan metafora. Ini bukan romantisasi. Ini adalah biologi. Tubuh manusia secara harfiah dirancang untuk merespons cinta melalui sentuhan, dan ketika sentuhan itu tidak ada, tubuh kita merasakannya sebagai ancaman. Tapi inilah pertanyaan yang paling penting dari semua yang sudah kita bicarakan. Apakah kamu tahu bahasa cintamu sendiri? Karena kebanyakan dari kita tidak pernah benar-benar berhenti untuk bertanya. Kita tahu apa yang kita inginkan, tapi kita tidak tahu mengapa kita menginginkannya. Kita tahu apa yang menyakiti kita, tapi kita tidak bisa menjelaskan mengapa hal yang tampak sepele bisa terasa seperti pengkhianatan. Dan ini adalah bagian yang belum pernah cukup ditekankan, bahasa cintamu bisa berubah. Seiring hidupmu berubah, seiring luka-lukamu berubah, seiring kamu bertumbuh, bahasa cintamu ikut berevolusi. Seseorang yang dulu hanya ingin didengar mungkin sekarang lebih membutuhkan kehadiran fisik. Seseorang yang dulu mengukur cinta dari hadiah mungkin sekarang menemukan bahwa yang paling ia butuhkan adalah tindakan nyata yang membuktikan bahwa ia tidak sendirian. Dan inilah yang paling mengejutkan, sesuatu yang mungkin sudah kamu tunggu sejak awal video ini. Bukan tentang orang lain yang mencintaimu. Bukan tentang bagaimana kamu dicintai, tapi tentang bagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Karena cara kita mencintai diri sendiri adalah cermin dari cara kita menerima cinta dari orang lain.
Jika kamu selalu merasa tidak cukup layak untuk dicintai, kamu akan terus-menerus menolak bukti cinta yang datang kepadamu, bahkan ketika bukti itu ada tepat di depan matamu. Kamu akan terus memindahkan garis finish. Terus mengatakan dalam hati, ini belum cukup. Aku belum cukup. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Kristin Neff, seorang profesor psikologi dari University of Texas, yang menemukan bahwa orang-orang yang memiliki rasa welas asih terhadap diri sendiri, yang bisa memperlakukan diri mereka dengan kelembutan yang sama seperti yang mereka berikan kepada sahabat terbaik mereka, secara konsisten memiliki hubungan yang lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih tahan terhadap tekanan hidup. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka tidak membutuhkan kesempurnaan untuk merasa layak dicintai. Cinta yang sejati, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, bukan tentang intensitas perasaan di awal. Bukan tentang kupu-kupu di perut atau detak jantung yang kencang saat melihat seseorang. Itu adalah awal yang indah, tentu saja. Tapi cinta yang bertahan adalah sesuatu yang dibangun hari demi hari, dalam momen-momen kecil yang tampak tidak penting. Dalam kemampuan untuk tetap hadir ketika segalanya terasa tidak menarik. Dalam keberanian untuk tetap jujur ketika kebohongan terasa lebih mudah. Dalam keputusan untuk kembali, selalu kembali, bahkan setelah pertengkaran yang paling menyakitkan sekalipun. Dan mungkin itulah yang perlu kita redefinisi bersama. Cinta bukan hanya perasaan. Cinta adalah praktik. Cinta adalah keputusan yang diperbarui setiap pagi. Cinta adalah kemampuan untuk melihat seseorang dengan segala kekurangannya, dengan segala luka tersembunyinya, dengan segala kebodohan kecilnya, dan memilih untuk tetap ada. Bukan karena kamu terpaksa, tapi karena ada sesuatu di dalam dirimu yang tahu, orang ini layak untuk dilihat secara utuh. Kamu tahu apa yang paling menakutkan dari semua ini? Bukan cinta yang tidak terbalas. Bukan ditinggalkan. Yang paling menakutkan adalah menemukan bahwa selama ini kamu sudah dicintai, tapi kamu tidak pernah benar-benar membiarkan dirimu untuk merasakannya. Bahwa ada orang-orang di hidupmu yang sudah berbicara dalam bahasa cinta mereka setiap hari, dan kamu melewatinya begitu saja, karena kamu sedang menunggu cinta yang berbentuk berbeda. Jadi sebelum kamu pergi hari ini, aku ingin kamu melakukan satu hal. Hanya satu. Pikirkan satu orang dalam hidupmu yang mungkin sudah mencintaimu dengan cara yang tidak kamu kenali selama ini. Seseorang yang selalu ada, mungkin tidak dramatis, mungkin tidak sempurna, tapi selalu ada. Dan kirimkan padanya sesuatu. Sebuah pesan. Sebuah kata-kata. Atau bahkan hanya kehadiranmu yang penuh perhatian. Karena cinta yang dikenali dan dikembalikan, itu adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan kepada satu sama lain. Cerita ini belum selesai di sini. Ada satu lapisan lagi yang belum kita sentuh, tentang bagaimana luka dari masa lalu secara diam-diam membentuk cara kita mencintai dan diperlakukan dalam hubungan hari ini. Itu adalah percakapan yang lebih dalam, lebih personal, dan mungkin lebih mengejutkan dari apapun yang sudah kamu dengar hari ini. Temukan jawabannya di video selanjutnya, yang sudah menunggumu tepat di sana.